Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Ahmad Fauzan, kelas 12 RC, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan KD 3.10 tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produksi gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara tepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik dalam berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Biaya produk. Biaya untuk modal, peralatan, dan alat bantu, serta biaya produksi setiap unit. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Ciri utama produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Ketiga, semua alur produksi bisa berjalan seimbang. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Keuntungan dan kekurangan produksi massal. Keuntungan: akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, 3. Tingkat produksi cepat, 4. Biaya per unit murah. Kekurangan: pertama, sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Kedua, tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. Ketiga, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Keempat, kurang beragam. Kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Penerapan produksi massal. Produksi yang berjalan di era kompetisi yang sengit harus mempunyai produksi berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut ekonomi scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomi, semakin kuat bersaing di pasaran. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara: pertama, mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Kedua, membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisien tinggi. Keempat, menambah kapasitas produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas produk. 3. Segera merespon permintaan. 4. Memungkinkan inovasi produk. 5. Mempercepat produksi produk. Ke-6. Rancangan produksi massal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.